Assalamualaikum. Nah, ketemu lagi di channel YouTube-nya Navita. Nah, di video kali ini tuh aku bakalan ngasih tahu bagaimana teknik menyusui yang tepat dan benar. Nah, kan untuk kayak ibu yang baru punya satu anak nih, pastinya kan dia kayak canggung gitu kan, kayak bingung gimana sih caranya menyusui yang tepat dan benar. Nah, di video kali ini tuh Novita bakalan ngasih tahu teknik-teknik menyusui yang baik dan yang benar. Nah, sebelum itu kan kalau di video yang sebelum-sebelumnya itu kan sudah dijelasin tuh dari yang pembukaan, pemeriksaan, persalinan normal, sama postpartum care yang terakhir kemarin. Nah, untuk video ini itu kan tentang menyusui yang tepat dan benar kan. Nah, kalau video-video yang lalu itu alat dan bahannya itu sangat banyak sekali. Nah, kalau sekarang ini video yang menyusui ini cuman perlu satu bayi aja. Nah, karena aku nggak punya manekin bayi dan nggak mungkin pakai bayi asli, jadi aku pakai gulingnya ruang tamu. Nah, sebelum lanjut nih ke prosedurnya, aku mau jelasin tujuan dari teknik menyusui itu apa. Nah, tujuan dari teknik menyusui adalah mengajarkan si ibunya untuk melakukan teknik menyusui yang tepat dan benar. Karena teknik menyusui itu ada dua, ada yang posisi sama perlekatan. Nah, di video ini itu sama kayak video-video yang lain kan. Nah, yang pertama itu tadi kan alat dan bahannya udah disebutin nih, yaitu manekin bayi. Tapi karena aku nggak punya, jadi aku gantiin dengan gulingnya ruang tamu. Nah, setelah itu ada di tahap pra-interaksi. Nah, pre-interaksi ini itu kita itu sebagai perawat itu melihat catatan medis dari klien. Lalu kita mencuci tangan karena untuk melakukan hal apapun kita itu harus diutamakan dengan mencuci tangan. Setelah itu kita menyiapkan peralatannya. Nah, peralatannya kan cuma manekin aja. Jadi nanti yang meragain itu aku, dan manekinnya itu kayak pura-pura gini, kayak diginiin. Jadi kayak pura-pura dia itu bayi. Bayangin aja kalau dia itu bayi. Lalu di tahap orientasi kita itu menyapa klien dengan ramah. Jadi pertama-tamanya itu kita nyapa kliennya dulu gitu. Terus kita menjelaskan tujuan dan prosedur pemeriksaan ini kan nggak kan tadi udah dijelasin kan. Nah, terus kita nanyain apakah ibunya itu ada kesulitan dalam menyusui atau tidak. Nah, setelah itu kita itu minta pasien untuk melakukan cara menyusui dengan baik dan benar. Lalu kita memberikan privacy dan kenyamanan dari klien, karena kan itu kan aurat ya. Kalau misalnya ada orang lain atau cowok nih yang bukan suami atau keluarganya, nah itu kan termasuk aurat. Jadi kita juga menjaga keauratannya dia supaya nggak dosa dan nggak dilihat oleh laki-laki lain seperti itu. Nah, kan udah dijelasin kan. Nah, sekarang masuk ke tahap kerja. Nah, jadi di tahap kerja itu kita itu menjelaskan ke ibunya bagaimana cara menyusui yang benar. Nah, kelancaran menyusui itu dipengaruhi oleh teknik menyusui yang benar. Nah, ada dua hal, yaitu posisi dan perlekatan. Nah, jika bayinya itu kayak tidur gitu kan bayi kan bangun tidur menyusui, bangun tidur menyusui, kan cuman gitu-gitu kan. Nah, pas si bayinya itu tidur, nah kita itu bisa buka bajunya atau kayak misalnya digelitik-gelitikin gitu supaya si bayinya itu bangun. Karena kan kalau bayi yang baru melahirkan itu kan wajib banget berapa jam sekali itu menyusui kan gitu. Nah, kalau posisi, yang pertama itu posisi. Nah, posisi ibu ketika menyusui itu dapat bermacam-macam. Yang penting itu si ibunya itu terasa nyaman
dan aman buat si bayi. Nah, bisa yang dagu menempel ke payudara, terus dada bayi menempel ke dada ibunya, terus ada pastikan posisi ibu senyaman mungkin. Jadi ada yang sambil rebahan, terus ada yang sambil duduk nih kayak biasa kayak gini. Terus ada yang sambil si bayinya ditidurin, ibunya juga ikut tidur. Tuh. Nah, posisi yang pertama ini itu ada posisi Madonna. Madonna itu seperti ini. Jadi si ini kan bayi, nggak kelihatan ya. Ini kan bayi, terus ditaruh di posisi ini, gitu, kayak gini. Nah, sambil kita megang di bawah kepalanya si bayi, sambil kita tangannya itu megang yang di bagian bawahnya bayi, kayak gini nih. Gini. Ini posisi pertama. Nah, selanjutnya adalah posisi football atau bawah lengan. Jadi ini bayi, terus si tangan kita itu di bawahnya bayi kayak gini. Ini, guys. Nah, yang sini itu megang kepala, yang sini megang bawah. Jadi kakinya dia itu didekap sama ibunya kayak gini. Terus yang ketiga ada yang namanya double football atau bawah lengan kanan dan kiri. Jadi ada yang ibunya itu menyusuinya kayak gini caranya. Jadi tangannya si ibunya itu di bawah bayinya semua kayak gini. Terus yang keempat itu ada namanya posisi cross cradle atau transisi. Jadi si bayinya dia itu kayak gini, deket gini, terus ibunya gini. Lalu ada posisi tidur miring. Jadi bayinya itu tidur, si ibunya itu di sampingnya sini. Jadi kayak ini si bayinya, nah ibunya tuh di sini sambil menyusui kayak gitu. Jadi kayak kita tidur yang kayak tadi yang kayak rebahan itu kayak gini jadinya. Terus yang terakhir adalah posisi crisscross. Nah, jadi kalau misalnya si ibunya itu ada dua bayi, bisa gini, tengah sama kayak gini. Aku ambilin dulu. Nah, kayak gini guys. Nah, cara menyusuinya. Jadi ada dua, kalau misalnya bayinya kembar, terus minta menyusui semua nih. Nah, kayak gini bisa. Kayak gini. Ini namanya posisi menyusui crisscross. Nah, biasanya guys, kalau aku paling suka banget itu pas gendong bayinya itu dia ada di posisi Madonna. Yang Madonna itu yang kayak gini, terus tangan kita gini. Nah, itu kayak rasa dekapan dari aku ke bayinya itu kayak nyaman gitu. Tapi kan semua tergantung sama ibu-ibunya yang menyusui kan. Nah, aku kan belum pernah menyusui kan. Jadi mungkin itu rasa kenyamananku saat aku tuh menggendong bayi, entah bayi siapapun, itu karena aku suka banget sama anak kecil. Yang selanjutnya adalah perlekatan. Nah, perlekatan ini itu posisi menempelkan mulut bayi ke payudara si ibunya dengan benar. Jadi kayak kita pertama memegang payudara si ibunya kan ada puting susunya kan. Nah, itu kita megangin si payudaranya itu, terus kita taruh di dalam mulutnya itu. Nah, yang pertama itu ada tiga cara. Ya, yang pertama itu sentuh payudara ke mulut bayi hingga mulut bayi terbuka lebar. Jadi misalnya ada payudara, terus abis gitu itu kita pegang payudaranya di sebelah kiri. Kan payudara kan gini kan, bayangin aja deh guys ya. Terus kita ambil kepalanya si bayi kayak gini. Jadi ini tuh bayi kan, terus kita megang bawah kepalanya, terus ini tuh ada si payudaranya. Nah, jadi kita
disusuin itu. Terus yang kedua adalah tarik bayi mendekat hingga dagu dan bibir bawahnya menghampiri payudara terlebih dahulu. Jadi seperti tadi, tapi kayak dagu sini sama bibirnya itu menyentuh payudara itu. Jadi biar dia itu bisa menyusui seperti yang teknik yang ke satu barusan. Terus selanjutnya ada arahkan bibir bayi sejauh mungkin hingga sebagian besar areola bagian bawah masuk ke mulut bayi. Jadi kalau yang ini itu kan di daerah areola atau yang hitam-hitam yang puting susunya ibunya itu, biar dia itu nempel dulu ke mulut si bayinya itu. Habis gitu kita masukin mulutnya itu, dan mulutnya itu bisa nempel ke bagian areola atau di itu yang hitam-hitam yang di sebelah puting payudaranya ibunya itu. Lanjut, lalu ada tanda perlekatan yang benar. Nah, areola bagian atas terlihat lebih banyak dari bagian bawah. Nah, emang jelas bener guys. Kalau mungkin bagi perempuan bisa ngerasain. Nah, itu tuh areola yang di atas sama di bawah itu lebih banyak yang di atas. Terus pas ini payudara misalnya ya, terus ada bayi. Nah, dia tuh kan otomatis kayak si areolanya itu deket sama si mulut bayinya kan. Nah, ya biasanya otomatis si mulut bayinya itu membuka lebar karena kan dia tahu, oh ini waktunya aku menyusui itu. Terus bibir bawahnya itu diputar keluar, jadi kayak muter gini, kayak gimana ya, intinya muter dah. Terus si dagunya itu nempel di payudara, jadi dagunya dia nempel di payudaranya dia, di payudara ibunya itu, dia kayak gini tuh. Terus si hidung si bayi itu biasanya itu menjauhi dari payudara, jadi kan dia kayak gini, kayak nyedot gitu kan, gini kan, kayak nyedot terus. Nah kan hidungnya kan keluar kayak jauh dari payudara. Terus pipinya dia tuh menggelembung, itu artinya dia udah menyusui. Nah, lalu kan kalau misalnya bayi nangis itu kan butuh susu kan. Nah, kalau dianya udah butuh susu kan udah disusui nih sama ibunya dengan teknik-teknik yang udah aku ajarin tadi. Nah, kan pasti dia tuh kan ngerasa kenyang. Nah, dari kenyang itu kan bayi kan nggak mungkin ya kayak kita tiba-tiba kenyang terus sendawa sendiri, kan nggak mungkin. Nah, jadinya itu kita harus menyendawakan bayinya gitu. Nah, tujuan menyendawakan bayi itu mengeluarkan udara yang kemungkinan masuk ke lambung saat proses menyusui, sehingga menyendawakan dapat menurunkan kejadian reflux atau gumoh setelah menyusui. Jadi pas udah disusuin dia kan kenyang. Nah, kita sendawain dengan 3 cara nih. Bentar lagi akan aku ajarkan. Nah, cara menyendawa ini itu sangat efektif banget supaya si udara yang masuk ke dalam lambungnya si bayi itu bisa keluar dengan cara dikeluarkan melalui sendawa itu. Kan kalau si orang dewasa kalau habis makan kan sendawa sendiri gitu kan. Nah, sama seperti si bayi, cuman bedanya si bayi nggak bisa menyendawakan dirinya sendiri, jadi dia itu harus disendawakan oleh si ibunya itu. Yang pertama, ini kan bayi, jadi kita taruh belakang sini terus kita puk-puk kayak gini. Nah, lama-lama ntar dia itu sendawa terus kan. Kalau gini kan biasanya bayi suka kan. Nah, jadi kita kayak diginiin, kita sambil pegang bagian kakinya seperti itu. Terus ada juga nih ibu yang biasanya si bayinya itu ditengkurapin dulu baru disendawain, dipuk-puk gitu. Jadi misalnya ini bayi ditengkurupin di pangkuan ibunya, terus ini tuh memegang
bagian bawah kayak tangannya gitu kan, pegang tangan sama kepala bagian bawah, kan tengkurap dia, terus ibunya puk-puk. Nah kakinya nggak usah dipegangin soalnya kan udah di bagian pangkuan ibunya, jadi udah nyaman. Jadi biar kaki bayinya itu bisa pek 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 gitu. Terus kan gini sambil pegang tangannya, terus gini puk pelan-pelan aja, ntar lama-lama dia sendawa gitu. Terus ada juga yang terakhir nih, bayinya taruh di samping si ibunya gini, di samping pangkuan ibunya kayak gini ya. Terus kita megang bagian kayak badan yang depan, kan dia kan hadap sana bayinya, terus kita megang, terus kita kayak gini kan, gini saya di pangkuan sebelah kiri atau kanan senyaman ibunya lah, gini. Terus kita pegang kan, terus si ibu gini. Nah kayak gitu. Nah selanjutnya adalah cara memerah ASI dengan teknik marmet. Jadi teknik marmet itu adalah penggabungan memijat dan memerah. Nah posisinya itu seperti huruf C. Misal ini payudara ya, misal ini payudara, terus kita pijat gini, terus pijat yang kayak gini, terus ada yang gini-gini lagi, terus gini lagi, terus gini lagi, terus ada yang ini sambil memegang puting si bayinya. Jadi di daerah areolanya itu dipijat, terus gini lagi. Tuh. Nah teknik menyusui ini dari marmet ini, yang pertama itu dia harus dipijat dulu payudaranya, terus memerah payudara itu selama 5 hingga 7 menit. Setelah itu pijat lagi payudaranya, terus selanjutnya perah lagi 3-5 menit, lalu pijat lagi payudaranya, terus perah lagi 2-3 menit. Jadi pas merah kan ini dipijat, terus diperah ini, terus dipijat lagi, terus diperah lagi 3-5 menit, terus dipijat lagi, terus diperah lagi 2-3 menit kayak gitu. Nah udah aku ajarin nih bagaimana teknik menyusui dan memijat serta memerah ASI. Wow, ilmu yang sangat bermanfaat banget kan. Nah guys, kan tadi udah diajarin nih teknik menyusui yang tepat, benar, dan cara memerahnya. Yang selanjutnya adalah pijat oksitosin. Nah pijat oksitosin ini membantu memperlancarkan ASI dengan cara memijat area di tulang punggung untuk meregangkan keluarnya oksitosin. Nah, pijat ini itu bisa melibatkan suami atau anggota keluarga yang lainnya. Nah, alat dan bahan yang dibutuhkan itu tidak ada karena tidak mungkin memakai orang. Jadi aku menggunakan boneka ini sebagai peraga utama, dan yang dia itu bakalan ngebantu aku, yang nantinya dia itu berperaga sebagai si ibu yang menyusui. Nah, tahap yang pertama adalah kita melihat catatan dari membaca catatan medis klien. Selanjutnya kita tetap mencuci tangan dan menyiapkan peralatan. Nah, setelah itu di tahap orientasi kita menyapa klien,
terus menjelaskan tujuan dan prosedurnya. Setelah itu menanyakan keluhan dari kondisinya, lalu memberikan privasi dan kenyamanan seperti yang udah aku jelasin di sebelum ini, sebelum melakukan teknik penyusui. Setelah itu, di tahap kerja kita anjurkan ibunya untuk melepas pakaian beserta branya. Jadi ini di bagian orientasinya, Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya perawat Novita yang akan melakukan pemijatan oksitosin yang bertujuan untuk memperlancarkan ASI. Jadi pijat ini itu berada di bagian tulang punggungnya Ibu. Nah, di sini tempatnya sekitar 5 hingga 10 menit dan tempatnya di sini. Apakah Ibu bersedia? Nah, jawabannya nanti bersedia. Bersedia, Sus. Baik, Ibu, sebelum melakukan prosedur ini, saya akan menutup tirai atau pintu untuk menjaga privasi dan kenyamanan si ibunya. Terus kita tutup tirainya. Habis itu, kita anjurkan ibunya untuk melepas pakaian. Jadi, permisi ya Ibu, dikarenakan melakukan pemeriksaan pemijatan oksitosin ini di area tulang punggung si ibunya, jadi mohon untuk bajunya dilepas beserta branya juga. Terus kita bantu ngelepas, kalau misalnya dia nggak bisa buat ngelepas sendiri, kita bisa bantu. Nah, setelah itu kita periksa dulu bagian pengeluaran ASI-nya. Sebelum melakukan pemijatan, kita periksa bagian ASI-nya. Jadi misal ini ASI-nya, ini payudaranya ya, kita lihat terus kita pijat. Kalau misalnya baik, ya udah ini pijat ya. Terus setelah itu anjurkan ibu duduk dengan refleks dan bersandar ke depan dan kepala diletakkan di atasnya, jadi gini. Tuh, jadi misalnya ibunya udah balik arah kayak gini, terus anjurkan dia duduk. Nah, kan kayak gini kan duduk. Nah, setelah itu payudara bergantung dan lepas tanpa bra. Jadi biarkan payudaranya dia itu bergantung ke bawah. Terus pakaikan minyak pada kedua telapak tangan perawat. Jadi ada minyak, terus gini biar mijitnya itu mudah gitu. Terus setelah itu perawat memijat di bagian tulang punggung belakang, mulai dari sejajar pundak hingga ke bawah sebatas vertebrata T10 atau batas tali bra. Jadi kan di sini kan biasanya kalau pakai BH kan. Jadi kita pijat. Ini pijatnya. Kelihatan nggak? Ini. Nah, setelah itu menggunakan telapak tangan dengan ibu jari menunjukkan ke depan kayak tadi nih. Ini tangannya, terus kita pijat. Setelah itu tekan dengan kuat dan untuk melingkar kecil-kecil. Jadi melingkar begini. Kayak gini. Tuh, tapi di bawah sini. Pokok batasnya itu tali brasi ibunya. Terus lakukan selama 2 hingga 3 menit. Boleh diulang-ulang. Nah, kan udah nih, udah aku jelasin dari teknik penyusui yang benar, terus cara memerah susu dan pijat oksitosin. Semoga di video kali ini dapat menambah wawasan kalian dan ilmu kalian, dan bisa diterapkannya nih di rumah. Bisa juga ke ibunya yang sudah melahirkan atau ke saudara-saudaranya gitu. Jadi terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.